Alhamdulillah kita diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di sini, untuk hadir di tempat ini, tempat yang mulia, yang di mana tempat ini akan disebutkan daripada sirahnya orang-orang yang soleh, sirahnya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan disebutkan daripada sirahnya orang yang paling soleh, orang yang paling tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dekat, dia pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghanimatul badani fil jannah." Disebutkan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa seorang yang dia hadir majlis, dia istiqomah di dalam hadir majlis, dia mengobrolkan semua waktunya, merampungkan waktunya ingin hadir majlis, maka kata Rasulullah SAW, balasannya dia mendapatkan balasan daripada Allah SWT, yaitu adalah surga Allah SWT. Maka tidak khasar, rugi bagi barang siapa orang yang dia hadir majlis, dia selalu mengobarkan semua hartanya untuk hadir majlis, karena semua balasan apa yang Allah SWT berikan kepada kita itu adalah tempat yang bermulia, itu tempat surga Allah SWT, tempat yang dimana semua umat muslim berharap untuk memasukinya. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Pada siapa seorang salaka tariqan yang dia menempuh sebuah jalan yaltamisu fihi ilman, yang dimana di dalam perjalanan tersebut terdapat kaitannya dengan ilmu, terdapat kaitannya dengan warisan Rasulullah SAW, maka apa kata Rasulullah SAW? Sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya, Allah Subhanahu wa taala akan melancarkan baginya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kelak nanti kita di akhirat kita akan melewati jembatan sirat. Banyak manusia yang ketika melewati jembatan sirat mereka tergelincir daripada jembatan sirat sehingga mereka masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang banyak yang tergelincir di dalam jembatan sirat, akan tapi ada beberapa orang yang dia berhasil lewat di jembatan sirat. Siapa? Yaitu orang-orang yang hadir majlis, orang-orang yang dia selalu istiqomah hadir majlis. Bahkan dikatakan apa kata Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi, beliau berkata di dalam akalanya, "Suf daswai'at." Lihat kenikmatan yang kita rasakan di hadir majlis ini. Kenikmatan kita duduk dengan orang-orang yang hadir majlis. Apa kata beliau? Tuso wala tuba. Tidak akan kita dapat, hanya bisa didapatkan dengan kita berjalan malam. Hanya kita bisa dapatkan dan kita mengorbankan waktu, meluangkan waktu ketika malam hari. Wala tuba, dan tidak akan bisa kita dapatkan dengan nikmatnya ketika kita menuntut syahwat kita. Dengan banyaknya uangnya kita, dengan enaknya makanan yang kita makan, tidak akan bisa kita dapatkan kecuali kita mengorbankan waktu pada malam hari. Bahkan dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah seorang duduk di tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitabullah, kecuali mereka hanya bermaksud untuk membaca kitabnya Allah, atau yatadarusuna bainahum, atau mereka bermaksud untuk belajar ilmunya Rasulullah SAW, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali orang tersebut Allah SWT menurunkan kepada orang tersebut yaitu sakinah, ketenangan. Ketika dia duduk di majelis, dia akan mendapat ketenangan. Meskipun sebelumnya dia banyak utangnya, wala dia banyak pikiran, wala dia intinya dia bingung. Ketika dia hadir majelis, maka dia akan dikasih rahmat, dikasih ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan dia akan dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya orang kalau sudah terkena tetesan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala,
Tidaklah dia keluar daripada majlis kecuali dia menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikat, dan dia akan dikerudungi malaikat. Wa dzakarahumullahu indahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan namanya fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan namanya di hadapan para kaum, di hadapan sebaik-baiknya kaum, sebaik-baiknya perkumpulan. Itu adalah perkumpulan yang malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita himmah, kita azimah, kita semangat di dalam hadir majlis, dalam mengobarkan kita, mengorbankan waktu kita di dalam hadir majlis untuk hadir majlis. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bahkan berkata, seandainya kalian keluar tidak ada maksudnya, malah ke majlis, malah kalau tidak ada maksudnya. Akan tapi kalau kalian melihat daripada majlis ilmu, kalian melihat daripada orang-orang yang soleh di dalamnya, mengisi roti, mengisi majlis, mengisi kitab apa, pokoknya intinya berkaitan dengan ilmunya Rasulullah SAW, mampir. Karena itu, tempat itu adalah miradatul jannah. Tempat itu adalah salah satu daripada tamannya surga, taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang duduk di majlis tersebut adalah orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang yang melihat pada orang soleh, itu adalah derajat kita dengan orang yang soleh, itu dikatakan bahwa hidupnya kita dengan orang soleh itu lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat di rumah kita. Bahkan dikatakan pandangan mereka adalah pandangan rahmat kepada kita. Apa kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Salabsi, Sayyidul Maulid Sibdurar? Beliau berkata, "Bakhit man katarahum aw amnarahum." Sungguh beruntung katarahum, orang yang melihat orang yang soleh. Bukan orang yang melihat orang yang soleh, bahkan sungguh beruntung orang yang dia melihat orang yang dimana orang tersebut pernah melihat orang yang soleh. Kita melihat orang yang soleh itu beruntung. Dan juga beruntung kita sebagai orang, kita melihat orang yang pernah melihat orang yang soleh. Ketika kita hadir majlis, ternyata Habib Ahmad hadir, beruntung beliau pernah melihat Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Al-Habib Umar, beliau taklim kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jidah Segar. Al-Habib Ahmad Jidah, beliau taklim kepada guru-gurunya sampai Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan oleh beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Salamsi di dalam makalahnya, la turafik wa la tasab fi khalika siwahu. Janganlah kalian berkumpul, janganlah kalian membuat khalaqah, membuat terkumpul kecuali kalian berkumpul dengan orang yang soleh. Janganlah kalian duduk kecuali dengan orang yang soleh. Janganlah kalian berteman kecuali dengan orang yang soleh. Karena innal qarina bil qarina, ya tadi. Karena sifat teman, sifat orang yang kita duduki, sifat orang yang kita dekati, itu dapat menular kepada kita. Menular kepada kita masuk batul akhyar kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang soleh, kalau kita berteman dengan orang-orang yang dekat dengan Allah SWT, dawa itu membuat obat kepada kita. Yang tadinya hati kita mati karena kita bermaksiat kepada Allah SWT, kita tidak mempunyai nur baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berteman dengan orang yang soleh, kalau kita berkumpul dengan orang yang soleh, maka hati kita yang tadinya kita mati, maka hatinya kita hidup. Kenapa? Karena sebab kita berkumpul dengan orang yang soleh. Bahkan dikatakan berkumpulnya kita dengan orang yang soleh itu dapat menghidupkan hatinya kita mati, seperti hujan yang menghidupkan rumput, seperti hujan yang menghidupkan tanaman-tanaman hijau di bumi ini. Subur. Maka dari itu, mari kita hadir majlis. Apalagi yang di dalamnya diduduki orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah SWT. Jangan lupa, kalau bisa kita bawa anak kita, kita bawa keluarga kita, kalau bisa. Karena kami nasibnya beberapa anak kecil yang amal rijal, dia bermain, dia lari-lari, dia dibawa kepada orang yang soleh.
Fanadhur ilaihi, ketika kami lihat, ketika dilihat ternyata dia bukan anak kecil, famaswar sebian. Ternyata dia menjadi orang yang soleh. Bahkan dikatakan orang yang soleh kalau mendoakan kepada anak kecil, maka anak kecil tersebut meskipun dia ahli maksiat, meskipun dia ahli berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dapat memindahkan keadaannya kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita sempatkan waktu kita luangkan waktu kita untuk hadir di majlis ilmu. Kita hadir di majlis ilmu, kecuali yang kita hadir di majlis ilmu, tidaklah kita berharap kecuali kita hanya ingin membahagiakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa kita ajari anak kita, kalau bisa kita mondokkan anak kita. Banyak orang di sini. Di Sina, di mana, di Remedia, anak di Remedia. Katakan Nabi Ahmad bin Rasul Amin. Bahkan dikatakan bahwa barang siapa orang tua yang dia berhasil mencetak anaknya menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang ilmunya bermanfaat kepada orang di sekitarnya, menjadi seorang ustaz, nafi ilmunya, bermanfaat ilmunya. Apa kata Al Hasan bin Ahmad Baru? Maka kelak nanti di yaumul qiyamah, yaumul lisan, maka orang tua tersebut akan diberikan mahkota, akan diberikan sinar mahkota daripada permata, yang dimana permata tersebut, yang dimana mahkota tersebut dapat membuat iri kepada orang tua lainnya. Jadi bukan hanya seorang anak menghafal Quran yang memberikan hadiah mahkota kepada orang tuanya, akan tapi salah satu anak yang bisa memberikan hadiah kepada orang tuanya sebuah mahkota, itu adalah salah satu daripada mereka adalah orang yang alim. Orang anak yang alim yang bisa membahagiakan hati baginda besar Nabi Muhammad SAW. Semoga hadirnya kita di masjid ini menjadi sebab kita bisa membahagiakan hati baginda besar Nabi Muhammad SAW. Semoga berkat hadirnya kita di masjid ini, berkumpulnya kita di masjid ini, menyebabkan berkumpulnya kita kelak nanti yaumul qiyamah dibawa naungan daripada orang-orang yang soleh. Semoga kita dikasih istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu Rabbi Bapak Nabi Barakatuh. Wahdina bihulna wahdina husna bihurmatihim wa abusna fi tariqatihim wa ma'afati minal fitani. Ada kalam ini bin khair wa nafi' insyaallah. Afan, kalau ada salah kata atau salah perbuatan, karena aslinya enggak pantas untuk berdiri di hadapan antum semuanya. Kalau gimana lagi kalau anak mendapatkan perintah dari paman saya Hendro, dan juga mendapatkan perintah daripada guru saya Habib Ahmad bin Faisal bin Ali bin Abdullah Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.